Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan ke-11 ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang konservasi secara mekanik. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang beberapa metode konservasi mekanik, seperti pembuatan teras bangku, saluran, teras irigasi, hingga ke teras individu. Pada pertemuan kali ini saya masih melanjutkan tentang konservasi secara mekanik. Oke, kita lanjut saja. Kita langsung saja ke materi. Untuk mengingatkan kembali, kita bahas sedikit tentang metode konservasi secara mekanik. Metode mekanik ini adalah semua perlakuan fisik mekanis yang diberikan terhadap tanah dan pembuatan bangunan untuk mengurangi aliran permukaan dan erosi. Jadi, salah satu faktor penyebab terjadinya erosi adalah ketika adanya aliran permukaan. Kemudian ketika aliran permukaan ini kecepatannya dapat dikurangi, ini dapat berdampak pada pengurangan terhadap erosi yang terjadi pada lahan tersebut. Kemudian serta meningkatkan kemampuan penggunaan lahan. Jadi ketika kita melakukan proses konservasi secara mekanik pada suatu lahan, itu diharapkan selain aliran permukaannya ini bisa berkurang, lahannya ini juga bisa ditingkatkan kemampuan penggunaannya. Contohnya seperti ketika kita melakukan proses penanaman pada lahan miring, yang sebelum dilakukan proses konservasi, pasti di sana terjadinya erosi ini sangat besar. Kemudian dibuatlah teras sharing, teras, guludan, dan lain-lain yang dapat mengurangi potensi terjadinya erosi, juga dapat meningkatkan kemampuan lahan tersebut. Karena dengan melakukan proses konservasi tanah ini, secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap ketersediaan nutrisi yang ada dalam tanah. Contoh, ketika para petani ini melakukan proses pemupukan pada lahan miring, kemudian tanah-tanah yang sudah dipupuk, yang diberi pupuk ini nanti ketika hujan akan mengalami proses erosi, akan berpindah dari lahan tersebut ke lahan yang lain. Dan ini sangat merugikan bagi petani karena para petani sudah mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli pupuk seperti itu. Kemudian pupuk yang sudah diberikan ini hilang karena tanahnya terangkut ke tempat lain, sehingga ketika dilakukan proses konservasi tanah seperti pembuatan teras sharing, itu diharapkan tanah menjadi lebih awet, sehingga produksi yang ada di lahan tersebut diharapkan juga nanti akan meningkat. Kemudian fungsi-fungsinya, fungsi dari metode mekanik ini, konservasi secara mekanik, yang pertama adalah memperlambat aliran permukaan, kemudian menampung dan menyalurkan aliran permukaan dengan kekuatan yang tidak merusak. Dengan kita membuat teras sharing, kemudian teras irigasi, itu kita bisa menampung aliran permukaan, menampung air hujan yang jatuh, kemudian air ini nanti akan disalurkan ke bagian bawah dengan kekuatan yang tidak merusak. Jadi sudah bisa kita atur kecepatan aliran permukaannya ini supaya tidak merusak lahan yang ada di bawahnya, seperti itu. Kemudian memperbaiki atau memperbesar infiltrasi air ke dalam tanah. Dengan kita melakukan proses konservasi, itu juga kita bisa membuat lubang-lubang resapan air, sehingga ketika air hujan turun, kemudian terjadi aliran permukaan ini bisa diserap secara perlahan ke dalam tanah. Kemudian memperbaiki aerasi tanah dengan kita membuat guludan, teras bulut, kemudian bedengan. Itu juga kita bisa melakukan atau memperbaiki aerasi yang ada dalam tanah, sehingga mikroba yang ada dalam tanah, kemudian akar yang ada dalam tanah dapat tumbuh secara maksimal. Kemudian penyedia air bagi tanaman. Jadi ada beberapa teknik konservasi seperti pembuatan rorak, dam atau bendungan, dan kolam, yang kegiatan-kegiatan ini bisa menampung air sementara di lahan tersebut, sehingga keberadaan air ini nanti bisa dimanfaatkan lebih lama untuk tanaman, seperti itu. Sehingga ketika masuk musim kemarau, air ini masih tetap tersedia di lahan tersebut, sehingga pertumbuhan tanaman menjadi lebih maksimal. Kemudian metode-metode mekanik dalam konservasi tanah. Yang pertama ada pengolahan tanah konservasi, kemudian pengolahan tanah menurut kontur, guludan bersaluran, parit pengelak, teras kemarin sudah kita bahas, kemudian kolam, dam penghambat, rorak, dan tanggul. Oke, kita masuk ke metode mekanik yang pertama, yaitu pengolahan tanah konservasi. Jadi pengolahan tanah konservasi ini adalah manipulasi mekanik terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tujuannya adalah untuk menyiapkan tempat tumbuh bagi bibit tanaman, kemudian membuat daerah perakaran ini lebih baik, membenamkan sisa-sisa tanaman, dan memberantas gulma. Jadi ketika kita membuat lingkungan pertumbuhan tanaman menjadi gembur, subur, dengan kita memasukkan sisa-sisa tanaman
atau pupuk organik seperti itu, bisa yang bisa berasal dari sisa-sisa tanaman ataupun dari kotoran hewan ternak. Itu juga merupakan salah satu tindakan konservasi tanah secara mekanik. Salah satu cara untuk melakukan tindakan konservasi tanah secara mekanik atau pengolahan tanah secara konservasi itu dapat dilakukan dengan cara pengolahan tanah secara minimum atau mengolah tanah secara minimum. Jadi pengolahan tanah secara minimum ini, tanah ini diolah seperlunya tergantung pada kondisi fisik dari tanah. Jadi kita hanya mengolah tanah ini sebatas daerah perakaran tanaman yang kita ingin tanam seperti itu. Kemudian pengolahan tanah ini dilakukan untuk sawah pada kandungan air yang tepat, menggunakan herbisida yang ramah lingkungan untuk memberantas gulma. Kemudian juga dapat mengolah tanah ini dilakukan menurut kontur yang ada pada lahan tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan dalam proses pengolahan tanah minimum. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa tanah yang diolah itu tidak terlalu dalam, sehingga penggunaan biaya dalam proses pengolahan tanahnya juga bisa lebih sedikit karena menggunakan tenaga kerja yang lebih sedikit. Kemudian dengan cara pengolahan tanah secara minimum ini, itu juga kita bisa mengurangi proses terjadinya erosi karena hanya sedikit dari bagian tanah yang diolah. Kalau semakin banyak tanah yang diolah, digemburkan atau dihancurkan seperti itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya erosi pada lahan tersebut. Nah, ini adalah beberapa keuntungan penerapan olah tanah minimum pada suatu lahan. Yang pertama, menghindari kerusakan struktur tanah yang berlebih, karena dengan kita melakukan proses pengolahan tanah hanya pada bagian perakaran tanaman saja, dapat meminimalisir kerusakan yang ada pada tanah tersebut. Kemudian mengurangi aliran permukaan dan erosi. Ketika suatu lahan ini diolah dengan cara minimum, aliran permukaan yang melintas pada lahan tersebut kecepatannya akan berkurang. Kemudian memperlambat proses mineralisasi sehingga penggunaan zat-zat hara dalam bahan organik lebih berkelanjutan. Ketika tanah diolah secara minimum, tanah yang akan terbawa erosi itu kemungkinannya akan semakin sedikit karena hanya sedikit dari bagian tanah ini yang diolah, sehingga kemungkinan terjadi erosi akibat aliran permukaan juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan kita mengolah tanah secara berlebihan. Artinya kedalaman tanah yang kita olah ini itu lebih dalam sehingga nanti akan merusak struktur dari tanah tersebut. Kemudian tenaga kerja yang digunakan juga akan lebih sedikit sehingga mengurangi biaya produksi. Dapat diterapkan pada lahan-lahan marginal yang jika tidak dengan cara ini tidak dapat diolah. Jadi ada beberapa lahan yang dia memiliki struktur tanah memang yang keras seperti itu, kemudian sulit diolah. Dengan kita melakukan cara pengolahan secara minimum ini, itu diharapkan lahan ini masih bisa digunakan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa kelemahan dari olah tanah minimum. Yang pertama, perakaran mungkin terbatas dalam tanah karena berstruktur keras. Jadi untuk tanah-tanah marginal yang memiliki struktur tanah yang keras, memang kandungan liat yang tinggi seperti itu. Karena untuk melakukan proses pengolahan ini relatif lebih susah, jadi hanya bagian atasnya saja yang diolah. Nah, ini biasanya memiliki kelemahan, yaitu untuk perakarannya ini lebih sulit untuk tumbuh karena memang struktur di bawahnya ini relatif lebih keras. Kemudian lebih cocok untuk tanah yang gembur. Jadi kalau tanah yang gembur ini hanya bagian tanah atasnya saja yang diolah, tapi bagian bawahnya memang sudah gembur sehingga tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan dari akar tanaman. Pemberian mulsa perlu dilakukan secara terus-menerus. Jadi karena kita hanya mengolah tanah di bagian atas permukaan tanah saja, itu kita harus melakukan proses pemberian mulsa karena untuk dapat menyuplai nutrisi bagi tanaman, kemudian juga dapat digunakan untuk mengurangi penguapan yang ada pada lahan tersebut karena memang bagian tanah yang diolah hanya bagian atasnya saja. Herbisida ini diperlukan apabila pengendalian tanaman pengganggu tidak dilakukan secara manual atau mekanis. Jadi untuk lahan-lahan yang luas seperti di perkebunan itu perlu dilakukan pengendalian gulma karena lahan yang luas ini tidak bisa dilakukan secara mekanis. Jadi pengendaliannya bisa dilakukan dengan penyemprotan herbisida. Kemudian pengolahan tanah menurut kontur. Kalau kita lihat dari pengertiannya, garis kontur sendiri adalah suatu garis hayal yang menghubungkan titik-titik
yang memiliki ketinggian yang sama. Jadi untuk pengolahan tanah menurut kontur ini, tanah itu diolah berdasarkan ketinggian suatu areal yang memiliki ketinggian yang sama seperti itu. Nah, contohnya pada lahan pegunungan itu biasanya kita akan membuat terasering atau teras yang diolah berdasarkan garis konturnya, kemudian dibuat seperti tangga sehingga nantinya dapat mengurangi aliran permukaan. Kemudian pembuatan terasering ini juga dilakukan secara memotong lereng, artinya arahnya berlawanan dengan arah lereng tersebut sehingga nantinya aliran permukaan ini dapat dikurangi. Kemudian guludan dan guludan bersaluran. Guludan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang menurut arah kontur atau memotong lereng. Tingginya biasanya 25-30 cm, lebarnya 30-40 cm. Jarak antar guludan ini tergantung kecuraman lereng. Jadi semakin curam biasanya guludannya ini akan semakin banyak untuk mengurangi aliran permukaan. Nah, ini adalah ilustrasi dari guludan dan guludan bersaluran. Yang bagian atas ini adalah guludan tanpa ada saluran air. Jadi ketika ada aliran permukaan yang meluncur dari bagian atas, itu akan tertahan, kecepatannya akan berkurang ketika menabrak guludan. Kemudian yang kedua adalah sketsa atau ilustrasi dari guludan bersaluran. Sebelum menabrak guludan, aliran permukaan masuk ke dalam saluran air. Saluran air ini nanti berfungsi untuk menyalurkan air ke lahan tersebut dan juga dapat mengurangi aliran permukaan. Kemudian di antara guludan itu bisa ditanami tanaman sehingga tanaman ini dapat terlindungi dari aliran permukaan. Selanjutnya yaitu kolam dan penghambat, rorak dan tanggul. Fungsinya selain untuk mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan, keberadaan kolam dan penghambat, rorak dan tanggul ini juga dapat menambah atau mengganti air tanah pada lahan tersebut. Jadi keberadaan air pada lahan tersebut bisa diawetkan. Air yang tertampung di dalam kolam dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti irigasi, kemudian minuman ternak, memelihara ikan, dan kebutuhan manusia yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kolam atau embung yang dapat dimanfaatkan selain untuk mengurangi aliran permukaan, juga dapat digunakan untuk cadangan air pada lahan tersebut. Kemudian rorak dan dam penghambat. Rorak ini dibuat untuk menangkap air aliran permukaan dan tanah yang tererosi. Jadi ketika ada aliran permukaan, biasanya aliran permukaan ini akan membawa partikel-partikel tanah. Kemudian ketika masuk ke dalam rorak ini, partikel tanah tersebut nanti akan tersedimentasi di lahan tersebut. Jadi kalau kita ingat kembali pada beberapa pertemuan kemarin, jadi masalah terbesar dari erosi ini adalah terjadinya sedimentasi. Contoh kasus yang kita ambil pada Waduk Jenderal Sudirman, Waduk Merica, sedimentasi yang terjadi pada waduk tersebut itu sudah sangat parah karena memang di bagian atas dari waduk tersebut banyak sekali daerah pertanian yang masih kurang menerapkan teknik konservasi pada lahannya. Tujuannya air masuk ke dalam tanah dan mengurangi erosi pada lahan tersebut. Nah, ini adalah contoh rorak atau lubang buntu. Jadi lubang-lubang ini dibuat di sekitar tanaman. Biasanya selang-seling antara tanaman dibuat lubang. Kemudian ketika ada aliran permukaan yang melintas pada lahan tersebut, diharapkan aliran permukaan ini akan tertahan masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian ketika aliran permukaan ini membawa partikel tanah tersebut nanti akan masuk dan tersedimentasi di lubang-lubang tersebut, sehingga sedimentasi yang terjadi itu tidak terlalu jauh dari tempat terjadinya erosi. Dari pengertiannya, rorak ini adalah lubang buntu dengan ukuran tertentu yang dibuat pada bidang olah yang sejajar berdasarkan garis kontur. Fungsi rorak adalah untuk menjebak dan meresapkan air ke dalam tanah serta menampung sedimen-sedimen dari bidang olah. Adanya rorak ini dapat menjebak aliran permukaan dan memberikan kesempatan pada air hujan untuk terinfiltrasi ke dalam tanah. Jadi kalau ketika terjadi hujan, biasanya hujannya deras seperti itu, tanah ini akan mengalami kejenuhan terhadap air sehingga air ini tidak bisa dimasukkan lagi ke dalam tanah karena bagian permukaannya sudah jenuh, partikel tanahnya menutupi bagian tanah yang lain sehingga air ini tidak bisa masuk ke dalam tanah. Tanahnya menjadi kedap air seperti itu. Tanahnya menjadi kedap air akibat hujan yang terlalu deras. Kemudian untuk memaksimalkan proses infiltrasi, air ini harus ditampung dulu pada suatu daerah. Nah, dengan adanya rorak ini dapat menampung air hujan sehingga dapat terinfiltrasi secara perlahan ke dalam tanah.
Dengan demikian, rorak dapat menurunkan aliran permukaan yang keluar dari persil lahan dari lahan tersebut secara signifikan. Kemudian, kalau kita lihat dampaknya terhadap banjir, ternyata ketika aliran permukaan ini dikurangi, itu dapat berkontribusi terhadap pengendalian banjir. Kemudian ukuran dan jarak rorak ini direkomendasikan menurut Arsyad. Dimensi rorak dalamnya kurang lebih 60 cm, lebarnya 50 cm, dengan panjang berkisar 1-5 meter. Jarak ke samping disarankan agar sama dengan jarak panjang rorak dan diatur penempatannya di lapangan secara berselang-seling. Nanti kita akan lihat pada gambar. Kemudian jarak antara rorak dengan rorak yang lain ini dipengaruhi oleh kemiringan lereng. Semakin miring suatu lereng, maka jarak antar roraknya ini harus semakin dekat sehingga dapat mengurangi laju aliran permukaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika kemiringan lereng antara 3-15%, jarak antara rorak satu dengan rorak yang lain itu 10-15 meter. Kemudian ketika lahan ini memiliki kemiringan yang tinggi antara 15-30%, maka jaraknya itu hanya 5-3 meter. Nah, ini adalah sketsa atau ilustrasi dari rorak. Jadi rorak ini dibuat memotong arah lereng sehingga nanti dapat mengurangi laju aliran permukaan. Kemudian rorak ini juga dibuat secara berselang-seling. Nah, bisa kita lihat bahwa pada gambar ini si rorak itu dibuat secara berselang-seling. Kemudian ruang kosong antara rorak ini itu bisa ditanami dengan tanaman. Yang terakhir adalah dam penghambat. Dam penghambat ini bisa dibuat dengan memasang papan kayu, balok, bata, atau tumpukan tanah. Tujuannya adalah untuk mengurangi erosi pada parit atau selokan, kemudian juga untuk menghambat kecepatan aliran permukaan. Dan tanah ini terendapkan pada tempat tersebut. Nah, ini adalah contoh pembuatan dam penghambat dan rorak. Yang sebelah kanan ini adalah rorak. Jadi rorak itu dibuat seperti parit-parit yang buntu. Kemudian dam penghambat ini tadi bisa dibuat dengan menggunakan kayu ataupun batu. Fungsinya adalah untuk menghambat laju aliran air yang ada pada saluran tersebut. Kemudian ketika laju saluran airnya ini melambat, itu diharapkan sedimentasi dari tanah tersebut bisa terendapkan pada tempat tersebut. Oke, untuk pertemuan kali ini saya ucapkan sekian, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.